Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa washabihi. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Muammar yang alhamdulillah juga telah bergabung. Bu Darmawati juga telah bergabung ya. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, berapa tahun sudah Ibu mengajar Bu? Sejak 2009 Pak. Oh, 2009. Pernah diundang PPG Pak dulu 2013. Cuman lagi hamil gitu. anak kedua, anak pertama meninggal Pak kan. Jadi nggak diizinkan sama suami. Oke, kami doakan karena Ibu patuh pada teman agama bisa lewat ya tahun ini insyaallah. Insyaallah Pak. Oke, baik Ibu, sebelum kami persilakan Ibu untuk mengajar, terlebih dahulu Ibu baca Al-Qur'an dulu ya. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alaihi فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ini benar-benar guru pai ya, alhamdulillah baca Al-Qur'annya bagus ya. Mohon ditingkatkan lagi ya. Dan kalau bisa diajarkan kepada yang lainnya Bu ya. Ya Pak, insyaallah. Kalau mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain itu pahalanya Banyak sekali. Ya. Oke, baik. Tadi Bu Darmawati sudah berapa lama Bu mengajar Bu? Dari 2009 Pak, hampir 13. 2009, Udah 13, udah 13. tahun. Ya. Oke, baik. Kami mau melihat ini Ibu mengajar bagaimana ya. Oke, silakan Bu mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana, kita berjumpa kembali dengan Ibu Darmawati pada pembelajaran PAI pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu sehat semuanya. Sudah sarapan sayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak Ibu semuanya, kalau kita sedang belajar, duduk yang bagus ya. Jangan mengganggu kawan, duduk yang bagus sayang. Ya, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar, kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Angkat tangannya semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, bagus sekali tadi dipimpin doa sama anak Ibu ya. Nah, yang lain usahakan harus berani seperti si Anwar. Nah, anak Ibu semuanya, ayo kita belajar dengan giat. Sebelumnya, coba ingat dulu pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang wudhu. Masih ingat? Apa itu wudhu?
Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak ibu, wudhu itu dilakukan sebelum melakukan salat farzu ya. Ketika azan berkumandang, kita wudhu dulu, baru melakukan salat. Ingat sayang, salat itu hukumnya wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Nah, jika kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Nah, nanti kalau banyak dosa kita akan masuk neraka. Nah, perhatikan anak-anak ibu semuanya. Nah, kalau misalnya kita lagi dalam keadaan tidak ada air, kemudian lagi kekeringan, lagi patah, itu bagaimana? Nah, sedangkan kita kan sholatnya kan wajib. Nah, berarti ada nggak caranya selain dari berwudu itu? Nah, jadi pembelajaran kita hari ini, anak ibu semuanya belajar tentang tayamum. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, ibu harapkan anak ibu semuanya bisa membiasakan diri bertayamum jika dibutuhkan ketika kesempatannya tiba, nak ya. Kemudian harus bersikap bersih di setiap waktu. Kemudian nanti setelah pembelajaran ini kita pahami, anak-anak ibu bisa menjelaskan baik pengertian tayamum, syarat tayamum, tata caranya, rukunnya, seperti itu. Kemudian di terakhirnya nanti kita semuanya akan mendemonstrasikan simulasi tentang tata cara tayamum. Anak-anak ibu semoga paham ya. Semoga tujuan ini terlaksanakan. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita memahami ini, amati gambar yang ada di slide di papan tulis. Nah, ini ibu mempersiapkan bahan-bahannya dulu untuk kita kegiatan tayamum ini. Anak-anak ibu silakan menyusun kelompok. Nah, masing-masingnya beberapa orang saja, seperti biasa nak ya, kelompoknya 3 kelompok saja. Nah, baiklah anak-anak ibu, perhatikan gambar yang ada di slide belakang ibu ini. Nah, ini dia. Nah, ini ada gambar. Ada yang lagi patah kaki, kemudian di situ tertulis bersuci dengan tayamum. Ada yang lagi gosok tangan kiri, gosok tangan kanan. Ada yang lagi jalan-jalan pakai unta di padang pasir. Kemudian di sana ada tulisnya niat tayamum. Kemudian ada gambar yang membasuh atau mengusap wajah. Nah, amati gambar tersebut nak ya. Berikutnya, ayo kita nyanyikan lagunya. Nah, coba dipahami liriknya, itu lagu puasa yang dipopulerkan oleh Bimbo. Itu lagu lama nak ya. Perhatikan lagunya. Tayamum artinya bersuci pengganti debu. Caranya bersuci dengan mengusapkan debu. Usapkan ke wajah, jangan lupa baca niat. Usapkan ke tangan sampai siku dengan rata. Lakukan tayamum jika air tidak ada atau badan sakit. Tidak boleh kena air. Nah, jadi amati gambar berikut yang ibu slide-kan tadi nak ya, juga dengan lagu yang ibu paparkan di papan tulis. Nah, kemudian anak-anak ibu semuanya, ini ada LKPD-nya. Di situ setelah kalian mengamati, ini dikerjakan secara berkelompok. Amati baik-baik, kemudian analisis apa itu yang kalian lihat di sana beserta dengan lagu tadi. Nah, diskusi nak ya dengan kawan-kawan semuanya, bagaimana caranya, cara kita lihat itu ada LKPD-nya diisi di sana. Ingat tak? Cara kerjanya itu kita harus berdiskusi, tidak boleh jawab satu orang. Ingat, hargai pendapat teman ya. Ayo coba dilakukan, coba diisi, kompromi dulu sama kawan-kawannya, jangan kerja sendiri. Siapa tahu kawan kita sarannya lebih bagus ya. Dipilih itu ada 3 pilihan, ada pengertian, kemudian ada syarat tayamum, kemudian terakhir ada langkah-langkah tayamum. Ayo sayang, kelompok 1. Ya, bagus sekali. Ya, begitu caranya. Ya, diskusi dengan kawan-kawan semuanya. Ya, kelompok 2, sudah mulai menulis. Bagus sekali tulisannya ya sayang ya. Kemudian nomor 3, ya bagus sekali. Ada pertanyaan sayang tentang LKPD kita? Sudah dipahami?
Alhamdulillah sudah dipahami semuanya. Nah, baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita presentasikan apa yang kita diskusi tadi. Ayo kelompok 1. Nah, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Kita lihat kelompok 2. Ya hampir sama ya, cuman bahasanya beda ya. Bagus sekali. Kelompok 3. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah baik sekali. Nah, anak-anak Ibu, dari yang kita amati tadi dan sudah kita cari apa itu semuanya, sudah kita amati dan sudah kita berdiskusi pembelajaran kita tadi. Nah, untuk penguatannya. Ibu punya rekaman. Nah, sebagai sumber belajar, kalian juga bisa bacakan buku paket yang ada pada anak-anak Ibu semuanya pada halaman 41. Itu juga bisa baca. Nah, kemudian setelah kalian baca, yuk kita amati video pembelajaran ini supaya pemahamannya luas lagi sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan baik-baik videonya. Sehat. Ya, di sini menjelaskan tentang Kemudian ada orang yang berbaring di rumah. Nah, itu dia penguatannya. Apa benar tadi yang kita paparkan tadi sayang ya? Hasil diskusi kita. Nah, itu dia syarat-syaratnya tadi nomor 2 ya. Nah, kemudian debu apa sayang yang dipakai? Itu harus kita tahu. Debunya adalah debu yang suci. Tidak boleh debu yang ada najis. Nah, tata caranya itu, nah lihat. Ataupun wajah dengan tangan yang telah ditepukkan pada tanah ataupun pasir tadi. Langkah berikutnya. Iya, itu dia tata caranya. Nah, langkah 1. Nih, langkah 1. Tangan ya, tepukkan. Nah, ini langkah 2. Dua tanganmu harus ditepuk. Iya, ini langkah 3. Iya. Ibu jarinya, kemudian dibalik tangannya seperti arah yang tadi. Iya, itu hasil yang kita diskusi itu sangat baik sekali, sesuai ya dengan materi di video tadi. Nah, sedikit Ibu kasih tahu untuk anak-anak Ibu, kalau debu tadi dibilangnya harus yang suci. Ingat nggak pada saat waktu kita melakukan tayamum tersebut, anggota tubuh kita itu, misalnya kita ada menggunakan cincin, gelang, jam, itu dilepaskan terlebih dahulu supaya kenapa? Anggota tubuh kita itu nanti debunya rata dia ya, kena semuanya tanpa halangan apapun dengan benda seperti cincin tadi. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya, ini berikut akan Ibu simulasikan supaya anak-anak Ibu lebih memahami tentang tata cara tayamum. Nah, untuk hari ini kita simulasikan menggunakan bedak saja ya. Nah, caranya anggap aja ini debu ya, debu yang suci ya. Nah, bedaknya debunya ya ditaburkan, dinampan. Nah, kemudian perhatikan sayang tata caranya itu. Yang pertama itu rukunnya niat di dalam hati. Nawaitu tayamuma istibahati ta'ala. Gitu ya sayang ya. Kemudian setelah kita niat, bacakan bismillah jangan lupa. Kemudian tepukkan 2 tanganmu di atas debu tadi, pop, kemudian tepiskan dulu. Jangan langsung diusap sayang, karena nanti siapa tahu debunya itu tebal lah, nggak usah tebal dia, asal ada. Kemudian usapkan ke wajah, ya nggak usah diratakan seperti wudhu sayang. Dia cuma diusap segini saja, sudah rukun yang kedua, mengusap wajah. Kemudian kita akan mengusap pada kedua tangan, itu rukun nomor 3 itu ya. Nah, rukun nomor 3 ditepuk lagi, ingat jangan di arah yang sama, pindah sedikit tangannya atau diputar sedikit sekitar 20 derajat lah seperti itu ya. Putar sedikit atau direnggangkan tangannya, asal jangan ditepuk pada tempat yang sama, karena tempat yang sudah kita tepuk itu dan tangan kita itu sudah ada najis kembali. Tepuk kembali sayang.
tepuk, kemudian tepiskan, usapkan, taruh tangannya di bawah ya, tangan kiri di bawah tangan kanan ya. Kemudian digosok, diturunkan sampai ke siku, kemudian didorong ke depan sampai ke atas. Ganti tangannya sayang, ditukar ya dengan tangan kiri digosokkan. Kemudian iya, seperti ini ya. Boleh, iya anak-anak ibu semuanya. Yang terakhir kita buat seperti ini. Iya, seperti ini. Tertib deh yang nomor 4 rukunnya ya. Ingat, tidak boleh nggak beraturan sesuai dengan rukun. Rukunnya ada 4, tidak boleh kita usap tangan dulu. Ya, tetap ingat dulu. Kemudian wajah, ini, dan seterusnya. Seperti itu anak-anak ibu ya. Ini anak-anak ibu kalau ingin belajar lebih lanjut ya. Ini itu ada ibu share itu link-linknya. Nih ada link-linknya. Kadang di rumah ada internet ya. Boleh anak ibu menggunakan link-link internet. Ini sudah ada ibu kasih di ininya. Boleh dicatat linknya nak ya, belajar di rumah karena minggu depan kita akan belajar praktek tayamum. Nah anak-anak ibu sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah ini dia materi kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa kalau tayamum itu adalah bersuci, membersihkan hadas kecil sebagai pengganti wudhu. Ya, bagus sekali anak-anak ibu. Nah, anggota yang diusapkan debunya nanti cuma 2 ya. Nggak seperti wudhu dia, cuma 2 saja. Ingat niat yang pertama mengusap muka, tepu wajah, kemudian mengusap dua tangan, kemudian yang terakhir itu tertib, harus berurutan. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri, ini ada lembaran evaluasi ya, diselesaikan di sekolah, soalnya nggak banyak pemahaman tentang tayamum tadi. Untuk minggu depan anak-anak ibu semuanya, tolong hadir seperti ini ya, karena minggu depan insya Allah kita akan mempraktikkan bagaimana itu cara bertayamum menggunakan tanah yang ada di samping sekolah kita bisa. Kemudian kita pakai dinding, kemudian bisa juga kita pakai mobil nak ya, kaca mobil itu bapak kepala sekolah kita kan ada mobil ya. Kita coba praktek di situ. Karena itu kan salah satunya kalau misalnya kita bepergian misalnya, tapi kalau pesawat tidak bisa kita pakai sayangnya nggak ada pesawat, tapi nggak apa-apa kalau anak-anak ibu sudah mengerti yang ibu ajarkan ini. Demikianlah anak-anak ibu semuanya pembelajaran kita akhir sampai di sini. Lebih dan kurang ibu mengucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana perasaannya Bu Darmawati ketika sudah mengajar? Lega Pak, senang. Apa tadi Bu? Materi tayamum Pak. Tayamum. Ibu bisa tayamum Bu? Coba Ibu praktek tayamum sekali Bu. Boleh Pak. Oke. Nah ini caranya Pak ya. Ditepuk. Ya. Ditepiskan dulu debunya. Nah, kemudian diusapkan di sini Pak, di wajah seperti ini. Iya, gitu Pak. Kemudian ditepuk lagi, jangan pada arah yang sama. Kalau pakai ini, boleh diputar sedikit ya. Nah, seperti ataupun direnggangkan. Kalau tadi begini, ini direnggangkan. Nah, jangan pada posisi tepuk yang pertama tadi. Nah, ditepukkan, kemudian ditepiskan lagi gunanya supaya nggak banyak sekali debu yang menempel Pak ya. Kemudian ini tangan kanan dulu Pak. Nah, gini Pak. Diurus gini. Nah, kemudian ini Pak, diulus. Ini ini seperti ini Pak ya. Kemudian ini dibalik begini. Ya, begini. Ya, didorong. Jangan sampai terputus Pak. Didorong sampai ini. Nah, seperti ini. Kemudian ya direnggang seperti ini. Ya. Selesai Pak. Ada diniatkan tadi Bu. Coba diutarakan saya niatnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati farzan lillahi ta'ala. Itu apa artinya Bu? Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan salat farzu karena Allah Ta'ala. Oke, boleh.
Oke, apa Bu syarat-syarat tayamum, Bu? Syarat bertayamum itu ya debu Pak gitu ya. Harus ada debu yang suci seperti itu. Bagaimana Bu kalau seandainya ada orang umrah, Iya, kan? Kemudian dia berada di dalam pesawat. iya. Katanya di dalam pesawat itu nggak ada debu tuh. Bagaimana itu, Bu? Ada lah Pak. Ada ya? Ada di dinding, ada di kursi itu ada Pak. Ya, debu Halus, itu tetap ada, halus. Bu ya. Di man, Tetap ya. Allah meringankan itulah Pak. Memang debu itu memang nggak nampak di mata ya. Cuman Ya. ada karena ada udara, tetap ada. Berarti tetap kita melaksanakan tayamum ya, Bu ya. Iya, iya. Oke, jadi Ibu metode apa yang Ibu gunakan tadi, Bu, dalam mengajar tayamum ini, Bu? Metode tadi Pak ada ceramah, ada diskusi, kemudian ada demonstrasi. Demonstrasi. Oke, demonstrasi apa itu, Bu? Demonstrasi itu unjuk kerja Pak. Dituntut Unjuk nanti kerja. siswanya bisa mempraktekkan, bisa menunjukkan kerjanya seperti tadi kan saya pakainya itu FPP 1 Pak ya. Itu Iya. kebanyakannya materinya dulu Pak, tapi saya buat di ujungnya itu simulasi biar anak-anak ngerti nanti waktu kegiatan prakteknya seperti itu Pak. Oke. Bu, Ibu pernah dengar nggak, Bu, Tipex? Apanya Pak? Tipex. Ada Pak, ada. Apa itu Tipex itu? Tipek itu adalah menurut pemahaman saya Pak, ini saya tahu ini dari code inilah Pak. Dulu enggak. Saya cuman pakai komputer pakai saya Pak. Tapi kalau itu saya nggak tahu bahwa itu tipek Pak. Waktu ngajar-ngajar itu nggak tahu saya itu tipek itu. Habis masuk ke PPG ini baru tahu tipek kurikulum 2013 itu dia sistemnya itu hot. Kemudian menggunakan tipek itu. Saya memang sudah melaksanakannya Pak. Tapi saya nggak tahu itu tipek. Oke. Jadi pembelajaran menggunakan teknologi, Bu ya? Ada Pak. Pakai slide. Cuman kami sangat bergantung gini Pak. Baru 2 tahun lah Pak kami dibelikan infokus sama kepala sekolah Pak ya. Alhamdulillah kemarin udah dibelikan. Oke, yang penting Bu tetap semangat, Bu ya. Iya Pak. Oke, baik. Mungkin dari saya hanya itu sebagai pembuka saja dulu, Bu ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Muhammad. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Azrullah. Jadi terus terang saya mengapresiasi ya cara Ibu mengajar tadi ya. Memadukan berbagai macam cara buat yang tidak bersemangat jadi bersemangat, yang mengantuk jadi tidak mengantuk, atau bahkan menidurkan kami yang lelah mungkin ya. Karena tadi kalau Pak Azrullah mendengar tuh beliau bernyanyi tadi ya, bagaimana bertayamum lengkap dinyanyi itu, ada definisi tayamumnya, ada syarat-syarat tayamumnya, ada tata cara tayamumnya. Jadi luar biasa yang usaha dan upaya yang telah dilakukan tetap dipertahankan. Itu apresiasi pertama. Terima kasih Pak. Berikutnya pertanyaan ini Bu, ya kan? Ya. Ini RPP siapa buat Bu? Saya Pak. Buat sendiri? Iya. Jadi saya cuman kemarin udah direvisi. Pertama bukan bagus Pak ya. Pertama memang nggak itu kali Pak ya. Cuma karena udah dibimbing, alhamdulillah udah kami masuk itu Pak. Seperti Bapak bilang tipek itu kemarin kan nggak ngerti, habis itu hot-hotnya. Memang di situ kurang hot juga Pak. Belum hot Iya, karena belum ngerti memang Pak. C4 itu kami belum memang. Karena Ibu udah tanya, udah bilang hot, saya tadi mau tanya lain sebenarnya. Hot itu apa sih Bu? Kalau kami pendaftaran sekali pertama dulu Pak kan dibilang hot panas. Enggak, hot itu pemikirannya tinggi Pak. Tapi kalau di sekolah saya itu nggak bisa kayaknya Pak. Bahasa Indonesia aja susah anak-anak saya Pak. Tapi pada prinsipnya bisa nggak? Bisa. Hot itu diterapkan di SD? Bisa ya. Bisa. Pada prinsipnya bisa, bukan tidak bisa. Tentu tingkatan hot berpikir kritis tingkat tinggi anak SD, SMA, SMP itu berbeda. Ya. Tapi pada prinsipnya bisa diterapkan pada berbagai jenjang atau level pendidikan dasar ya. Iya Pak. Maupun menengah. Oke. Jadi hot itu ya Ibu tahulah bayangannya apa. Kita nggak tanya detail. Oke. Terus ada host, ada lots. Kalau lots Bu? Lot itu rendah Pak ya. Oh ya, oke. Jadi bedanya di H sama L ya. Satu higher, satu lots rendah. Oke, jadi
highest, ada lowest. Iya. Dia ada yang tinggi, ada yang rendah. Baik. Berarti Ibu udah tahu ya apa itu holds, apa itu loads. Oke, berikutnya Ibu kan banyak itu model ya. Di Iya. belajar kan ada metode, ada model. Apa Model. sih beda mode dengan metode? Mode dengan model dengan metode, Bu? Kalau model itu cara kita ngajar, Pak. Kalau metode itu yang kita gunakan di dalam pembelajaran tersebut, Pak, untuk membantu ataupun memudahkan kelancaran langkah-langkah dari model tersebut. Oke. Kalau boleh disebutkan, apa 3 model yang Ibu ketahui dalam pembelajaran? Yang saya pakai ini, Pak, kan discovery learning, ya. Kemudian yang saya tahu lagi PBL itu Apa itu PBL? problem basic learning. Kemudian saya juga sedikit tahu, Pak, tentang PJBL. Project Apa itu basic PJBL? Project basic learning. Ya, bukan Project, basic, Pak. Ya. Base ya. Basic, Ya, base saja dibaca ya, nggak usah basic ya. Nah, jadi ada problemnya itu bagus. Berarti paling nggak Ibu tahu karena fokus pembelajaran di antara model yang diajarkan di PPG ini adalah harus paham betul tentang PPL, PJBL ya. Ya. Dan itu kan makanya sering latihan itu kan, tugas itu kan buat resume apa namanya tabel itu PPL dan PJBL, karena harapannya ibu-ibu sudah terbiasa nanti selesai PPG udah nggak asing lagi dengan PBL itu. Kenapa PBL? Karena itu memang ada Bu nggak satu metode model yang bisa digunakan yang paling bagus itu? Model yang paling bagus, Pak. Kalau hot itu lebih bagus itu kalau menurut saya, Pak, kan PBL itu kalau SD, Pak, boleh itu. Tapi kalau PJBL itu agak susah kalau anak SD, Pak. Kalau PBL saya suka, Pak, karena apa kalau itu PBL, Bu? Hah? PBL itu apa? Apa ciri khas dari PBL? Ciri khasnya gini, Pak, anak-anak bisa berpikir dia apa cara ngenyelesainnya itu gimana, itu kayak gitu, Pak. Jangan dia anaknya lebih aktif, Pak, ya, nggak ngarap dari kita cuma kasih masalah dia kan. Itu kalau masalah bagi anak SD itu sudah hot itu, Pak, nggak nerima materi aja dia. Baik. Nah, baik, si Romo Ibu berarti sudah memahami ya, memahami secara kontekstual ya. Iya, Pak. Dan itu memang yang kita harapkan. Jadi tidak hanya menghafal, tapi tahu untuk diaplikasikan dan diterapkannya. Terus tingkatkan kemampuannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Dharma Wati ya, luar biasa nih. Ini yang paling semangat, yang paling ya patut dibanggakan nih sebagai lulusan PPG di UIN Haraneri nantinya. Semoga kalau lulus Bu ya. Semoga lulus. Oke, saya kembalikan kepada Pak Azrullah nih. Oke. Baik, makasih Pak Muammar. Ya. Oke, mungkin saya tambah sedikit lagi. Bu, Ibu pernah dengar nggak teori belajar? Iya, Pak. Iya. Behavior. Ya. Kalau ya. Teori belajar kognitif? Kognitif, Pak. Itu hanya pusat pada pengetahuan saja, Pak, ya? Ya. Dibaca lagi Bu ya, terkait dengan banyak teori-teori belajar itu ya. Ya. Oke, kemudian satu lagi. Di dalam tujuan pembelajaran ada kita kenal itu termuat ABCD. Bisa dijelaskan ke saya, Bu? Bagaimana itu? ABCD, Pak? Ya. Iya. Kalau A itu audien, Pak. Itu ada di audien siswa gitu, Pak, ya. Taruh di PK, Pak, kan harus ABCD, Pak, ya. Kalau D itu degree, Biar pembelajaran itu Pak, ya. harus termuat itu, Bu. Harus termuat itu ya. ABCD, audien, behavior, condition, dan degree. Ya. Oke, semangat luar biasa Bu Dharmawati nih ya. Makasih, Pak. Jadi alhamdulillah usahanya itu sudah maksimal. Tinggal doa Bu ya. Doa nanti Ibu berdoa. Ya, kami nantinya akan berdiskusi dengan Pak Muammar terkait dengan kelulusan Ibu ya nantinya. Mudah-mudahan bisa lulus ya. Baik, makasih Bu Dharmawati ya. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.